ضمائر ونقص رامر فهدى قلب حائر إلى طريق أولى صائر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله qanitin. Di dalam ayat Allah perintah untuk kita kerajuan bersama-sama dalam ibadah solat awal. Perintah Allah awali dengan kalimat hafizu. Secara sederhana kalimat biasa diterjemahkan dengan kata-kata pelihara. Berarti di situ Allah menyuruh kita, meminta kita untuk memelihara solat awal. Apa itu adalah salawati, yaitu atas solat mutlak awal. Dalam buku-buku tafsir yang membaca kecenderungan ulama menyawikan alas salawati adalah perkara solat 5 waktu yang difardukan itu. Kalau itu ambil maknanya berarti kata Allah adalah peliharalah solat 5 waktu yang difardukan dari itu untuk itu. Kemudian ada khusus penekanannya yaitu wassolatil wusta, yaitu solat wusta. Kata Allah pelihara jualah solat wusta. Dalam buku-buku serta tafsir yang membaca, maka arah maksud dari yang namanya solat wusta itu adalah, itu kata ulama, solat asar. Berarti kalau kita ambil itu maknanya, kata Allah peliharalah solat asar tadi itu. Kemudian kata Allah waqumu agar katanya qoma itu caranya Allah dirikanlah. Apa yang kita harus dirikan? Balik kepada perintah awal-awal tadi itu. Dirikanlah solat-solat yang fardu tadi itu, termasuk solat yang asar tadi itu, lillah, itu di Allah, qanitin, dengan cara yang khusyuk. Surah Al-Baqarah, surah dan kedua, ayat 238. Al-Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aytum law anna nahara bi babin ahadikum yaghtasilu fihi kulli yawmin khamsa ma yaqulu dhalika yubqi min daranihi qalu la yubqi min daranihi. Kemudian kata Rasulullah syai'an qal, kata Rasulullah fadzalika mithlu salawati khamsi yamhullahu bihal khataya. Hadis ko magih tahu je kita iko sebagai untuk kita sadari hendaknya salah satu yang pasti buah dari ibadah solat kita. Akhir cik Nabi awak disikoko diilustrasikan, digambarkan bahawa kira-kira awak orang-orang yang betul-betul solat tadi itu. Atau kecek Rasul ara'aitum, cara awak secara sederhananya adalah lain tak tahu awak kira-kira, lain tahu kalian kecek Nabi awak. Atau kecek Nabi awak, lau anna nahar bi babin ahadikum, andai kata, perumpamaan, andai kata ada sungai, nahar, sungai, nahar di babi, itu dibuka pintu awak ahadikum, salah satu di antara kamu kecil Nabi awak. Andai kata ada sungai dibuka pintu rumah awak atau seseorang kecil Nabi awak, ya kata silfihi kulla yawmin khamsan. Bahasa dengan ada ayat tadi di muka pintunya itu nyom akan membersihkan orang tadi itu 5 kali
membersihkan dirinya 5 kali sehari. Kemudian kata Nabi awak, bertanya Nabi awak, ma yaqulu? La, yaqulu. Kata Nabi awak, zalika yubqi min darani. Laika mungkin tak kira-kira orang-orang yang saruman itu yang mandi 5 kali tadi sehari itu, yubqi min darani, kemungkin tak kira-kira masih ada nang kuah tinggal di badannya. Eko perumpamaan. Jawab para sahabat, qalu ya Rasulullah, la yubqi min daranihi syai'a. Rasanya kalau sudah mati ya Rasulullah, tidak mungkin lagi ada kotoran dan sisa dan ada talata tinggal di badan orang tu ya Rasulullah. Qala, dijawab oleh Nabi awal, fadzalika mithlu shalawati khamsi. Model itulah gambaran orang-orang apa ibu ambo kita ko. Model itulah orang-orang gambaran yang nyo mengarajuan, kita ko mengarajuan salat yang 5 waktu tadi hati. Yang berdoa bihal khataya, maka sebenarnya Allah pun dengan salat kita tadi itu akan membersihkan kesalahan dosa-dosa yang sudah kita buat. Perhatian kita. Hadis riwayat Muslim dengan nomor yang berbeda, hadis riwayat Bukhari. Jadi ada 2 riwayat. Al-hadis. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Tentu jangan sampai lupa itu yang namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab nanti kita ko sampai melingkup keadaan awak sampai pagi ko, tentu tak luput dari yang namanya nikmat karunia Allah. Kita pagi ko sampai terangki baik surau ini dijabat oleh Allah awak tadi, ikut bantuan sayang Allah awak jawab. Kasih sayang Allah mana jawab tu? Allah akan jawab kesempatan untuk mampak elok-elok. Jadi kita ko jadi oleh Allah ini dia adalah untuk mampak elok-elok. Anu di antaranya tentu terkait dengan konteks ibadah kita. Pak elok-elok ibadah awak tu, pada nyuri ibadah awak tu, sempurnakan ibadah awak tu. Allah juga dengan bagi surat itu meminta kita apa? Mempersiapkan diri kita untuk madok Allah, madok iri sama dengan iri, yaitu di akhirat nanti selain dunia aku. Sebab dalam dunia aku kehidupan dan indah sama dengan iri awak, dan sama dengan iri awak adalah yaitu di akhirat nanti. Nah, untuk iri di akhirat itu persiapannya kini kita ketika Allah rakyat kesempatan jawab iri sampai dan untuk itu berarti kita bangunlah salulah kesempatan kasih sayang Allah ini kok untuk selalu mendaki memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bimbing hati pikiran jiwa kita untuk mendaki kepada Allah hingga akhir hayat kita nanti. Selawat beriring salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, kita cuba lanjutkan pembahasan kita hampir 3 bulan yang lalu. Katakanlah, ambo ada 3 bulan yang lalu dan salah di ambo kemari sudah jiwa. Katakan ambo. Ambo untuk pagi ke sama-sama belajar kita. Yang selalu ambo inginkan di mama, termasuk diri dan keluarga sanak ambo. Atau apa ibu ambo berusahalah tingkatkan ibadah awak. Manikiannya sempurnakan. Sempurnakan ibadah awak itu. Bahasa Allah itu juga kan itu dan dicarian. Siapa ibu ambo dan ibu dari doa yang sempurna ibadahnya, yang terbaik ibadahnya. Nah kalau itu yang terbaik, mana dasarnya itu tuh yang pernah kita baca di sini. Alladzi khalaqal
wal ayat liyabluwakum ayyukum. Itu kan kalimat yang biasa kita baca, biasa kita dengar. Allah itu mencari kita yang ahsan amalan. Yang ahsan, ambo baca buku kamus bahasa Arab diantaranya, juga kamus bahasa yang lain. Kata-kata ahsan dia sama seperti ihsan, ahsana yuhsinu ihsan. Itu tuh artinya bu, diantaranya membaik-baikkan, membagus-baguskan. Kalau itu kalau kita ambil amal berarti baik-baikkan amalmu, bagus-baguskan amalmu. Dalam buku kamus yang lain, bahasa kata-kata ihsan itu adalah apa? Tampak sempurna. Ada di buku? Ada di? Tampak sempurna. Artinya ya udah, ibadah awak itu harus tampak sempurna. Dan Allah mencari awak dek ibadah awak ibadah yang sempurna. Semua ibadah. Nah, waktu yang singkat kok, aku ingin mengambil satu kasus kita. Dan kasus kau di mana? Dan itu pun maaf, apa ibu yang tersinggung itu? Di Singapura nampak dia model itu. Dia boleh kalau kau minta kali kalau semua. Nampak dia rato. Atau ibadah yang amukasian rato tadi itu awak tidak begitu nampak sempurna. Tidak sempurna itu keracuan. Atau kok ibadah jamaah awak. Ibadah jamaah. Salat berjamaah itu Bapak Ibu rahimahkumullah ada petunjuk Nabi awak di sini itu. Bahkan kalimat Rasul itu jareh sangai perintah Rasul dan tak cik 2-3 hadis yang aku baca yang kita diminta mengarajuannya itu sempurna. Tetapi kita maaf, ambo tadi sengaja sebenarnya malah beda-beda di beberapa hari. Baik, jujur maksudnya. Sengaja malah perbedaan. Diatur apa yang berniat mencarian tadi jamaah awal. Tadi sudah tersusun satu bolak-balik beberapa kali mencariannya. Apa yang kita kasih? Ada perintah Rasul dalam sholat berjamaah awal. Yang kalimat itu tidak cek 2-3 hadis. Yang tujuan kalimat itu adalah supaya kita sempurna ibadah jamaahnya. Tapi dan kalimat Rasul itu, maaf, itu acok kita abaikan. Dengan kata lain, kita tidak keracuan. Menarik. Padahal itu maaf, itu acok diulang imam awal. Kalimat-kalimat itu tuh diulang imam awal. Imam itu membaca kalimat ketika kita sebelum beliau takbir, sebagaimana anda Rasulullah SAW tadi itu praktekkan juga para sahabat. Yang kalimat itu maaf tujuannya kita diminta sempurna sholat berjamaahnya. Untuk dapat itu satu hal yang diminta diantaranya adalah luruskan, rapatkan saf. Tadi yang mau jadi situ. Dan biasa dibikin yang di mana masa ibu sholat ada lebih. Luluhan, rapatkan saf. Tapi jawab tidak ada nampak dia mau tadi. Tapi maaf, awak tadi perlu kita belajar bagian itu makasih ampun. Contoh tadi tidak ke ampun, tak ke ampun tadi maaf. Mula rakaat pertama kami sambil jarak kami. Naik rakaat kedua dan ikut jarak kami. Padahal jalih kalimat Rasul. Bahasa kita harus meluruskan, rapatkan saf doa untuk sempurnanya jamaah awak.
Rasul. Yang itu bentuk kita kerajuan. Izin apa ibu boleh berdagang menjadi hanyut? Izin apa ibu boleh berdagang menjadi hanyut? Boleh. Sebab aku baik minta juga kepada salah satu apa aku untuk kita sama-sama praktek sakit. Tujuan untuk meluruskan dapatkan pesan dari itu. Dan risiko adalah dan kita tidak ada halangan untuk itu. Kalau ada udur syar'i tentu lain cerita. Dan kita yang normal yang tidak ada halangan untuk lurus dapat sama. Jalih terima Rasul. Izin Bapak Ibu rahimahumullah. Nah, ada nampak menyanyikan tidak Pak? Bapak Ibu rahimahumullah. Rasul itu, kau satu catatan kalian. Sama-sama kita harus memahami akan dia Bapak Ibu. Sekarang ini kita di Sumatera Barat, agak politik di sekitarnya kecenderungan kita luar biasa. Dan kita senang, bahagia kita sebenarnya. Apa itu? Dan kini kau marato, akar-akaran itu nampak yang dan imam itu kita selalu dahulukan adalah orang-orang yang hafiz. Hafiz. Senang kita menananya. Tapi persoalan adalah kadang-kadang maaf. Dan ketik-ketik disuruh ke buku. Dan ketik-ketik. Di apa? Di apa? Di hafiz. Maaf. Apa kita bisa menyampaikan ke mama? Sebab sampai kamu tak sekali orang sampai masjid. Ada beberapa tempat mengaji maghrib. Nah, ambo memang lagi wujud. Tapi dari situ memang kebiasaan adalah imam adalah yang hafiz. Begitu anak-anak. Persoalannya adalah kita tidak salahkan, silahkan. Senang kita menangani, bahagia kita. Cuma persoalan anak kok harus dibekali. Dibekali dengan ilmu keimaman. Jadi hafiz saja. Banyak hal yang lain perlu diperhatikan untuk menjadi seorang imam. Maaf. Contoh pada kasus Rasul itu sudah mencontohkan jadi terbang bila imam para sahabat itu. Nah kasus nampak dia di antaranya dalam kaji itu. Dan imam itu ketika maju ke muka, sudah maju ke muka dengan hari ini. Ambil mic, bisa sirap, suruh Allah, Allah. Ada saja. Bahkan dalam apa itu, ambil mic, pakai mic, luruskan, dapatkan salam Allah. Allah. Maaf. Rasul mengimani para sahabat dalam hadis di antara digambarkan. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqbilu ala nabiyyi qabla an yukabbiru adalah Nabi awal itu ketika menawi para sahabat sebagai jemaah qabla yukabbiru sebelum takbir beliau itu manduk membalik kanan jamaah. Ya memang sih bukan sesuatu hal yang wajib. Tapi contoh ya Allah. Karena yang pemilu alaihi biwajhi Rasul itu membalik kanan manduk wajahnya juga para sahabat. Bahkan dalam riwayat ketahui Rasul itu mengatur sahabat. Sampai-sampai sahabat itu menggambarkan bahwa bantuan sah jamaah itu digambarkan tak. Katakan antara ibaratnya namanya sahnya jamaah para sahabat itu di alam kedah. Ibarat tersusunnya anak panah rapi penelitian. Kita berapa ibu anak panah disusun. Kita lagi ke rumah. Ini anak panah kan boleh dikuang. Itu tersusun rapi, lurus ibarat anak panah yang disusun. Model itu sahabat diatur. Ya sampai-sampai dari imam itu Rasul itu sampai tahu ya langkah sahabat A, B, C, D itu rapi di malakah itu lah hamba beliau di mana yang perhatian jauh jamaah dan kali imami
lurus rapat sama sahabat kira anak biasa nampak yang mojok anak tidur terlambat tidur tak tidur kamal apa tahu Rasul kamal sama siapa adalah mudah tidur baru Rasul mulai mengimami para sahabat menunjukkan Rasul itu ketika mengimami para sahabat mempeduli dosa jamaah dulu dijaga dulu sampai-sampai tersusunnya anak panah rapi menghitung sang sholat. Bahkan yang lalu ada di musola di masjid subuh maghrib aku temui jamaah kita saatnya mako di belakang batu ulang batu ulang berjalan ke buku ke belakang segala macam tapi sama Allah padahal maaf kalimat Rasul tadi nih di antaranya kalimat Rasul ada itu karena yang kubilang alaihi wajib qabla yukabiru falaqul ya Rasul wahai tadi luruskan rapatkan sab hadis yang lain suruh ini yang biasa kita dengar suruh wa inna suruh minta manis sholat min iqamis sholat luruskan rapatkan sab untuk kesempurnaan minta maaf untuk kesempurnaan sholat jamaah awal. Tapi Allah tidak peduli itu. Ratu Imam Ahmad ya Allah. Minta maaf kalau ngicip itu. Tidak apa itu. Padahal yang Allah beribadah Pak. Itu sama. Pak yang mau kasih tunjuk ngaji para minggu yang lalu. Itu juga nampak yang bosan itu. Nah, padahal kita diminta untuk sempurna jamaah itu satu hal yang sederhana perintah Rasul ajak tidak kita kerajaan. Nah, itu masalahnya. Di antaranya kenapa sampai sebab tidak luri rapi sang Allah itu adalah apa nyebabnya? Di antaranya setelah amat amati adalah cara tagak kita mulai itu dan kurang pas. Ada ibu? Dek cara mulai tagak kita yang kurang pas. Apa amat dia mencari diri? Apa tagak awak? Ternyata ada contoh tagak-tagak awak yang tagak-tagak itu mulai kasulan itu tidak bisa lurus rapi sam. Apa buktikan ini coba ibu selain. Aku contoh di antaranya. Satu, ada orang itu tagak dengan model Eko. Halo? Tanya cik. Bahasanya kita di sini ini apa tagak model ini? Iya, Bu. Mengangkat. Iya, Pak. Mengangkat. Nah, minta maaf aku cik. Minta maaf aku. Aku lihat aku salah. Di aku bukan orang Minang. Seminggu yang lalu aku isi di Maninjau. Aku sering orang mengangkat. Bantu ini itu bersimpung dengan kata-kata mengangkat. Sebab saya bilang Ustaz, maaf, kata status kasar. Katanya cik, ajari ya Bu. Anak alihnya kakak melikuh. Saya mengangkat. Alihnya, dan alihnya ya. Selain mengangkat, beingnya tadi itu di Nabi Maninjau itu menangannya Pak. Menangannya Ustaz kasar atau Ustaz itu mengangkat tu. Tapi apa tanya bagiannya beliau? Oh ya maafnya, aku tak paham anak alihnya bahasa Minang. Nanti aku ke orang Minang. Ajarnya punya anak alihnya bahasa Minang. Saya mengangkat kok. Hanya tolong dan tolong jawab. Malori. Maaf, kalau kasar dan kekor, tak maaf aku. Tapi ikutan kalimat Nabi yang bahasa Minang. Mengangkat. Orang tanpa mengangkat bisa kita pastikan tidak bisa lurus rapat sah Allah. Tidak bisa. Kamu tidak tahu? Nah, apa bahari balian? Lebih jauh. Kenapa sampai orang mengangkat? Asal orang mengangkat. Ada berapa hal ternyata.
Kota ko din, dan kota ko din sila surang. Di nakapagpunta. Kalau diikut-ikut kota kali itu, maaf, kasudahnya seluruh jamaah mengangkam. Terbiasa. Kita bisa buktikan Bapak Ibu, waktu yang lalu sudah kita buktikan dengan jamaah yang lain. Yang latihan itu juga. Latihan itu betul. Betul itu. Yang orang-orang itu. Buktikan dengan Bapak Ibu, kapan kalian coba tangan sinan itu. Kita bisa ukur dua kota itu bisa 2 orang di dalamnya. Tapi di panganan jamaah kota jatah den, punya den, dan sila tangan selang, kasudahnya mengangkang den itu salah. Cie. Nah kedua, penyebab orang mengangkang. Kebiasaan awak juga. Aku jamaah ko, apa ibu ko, mereka surau. Kebahaya lalu masuk, acungi masuk dia ko, di masih jami manjangin. Boleh di sebelah sini. Manjangin. Jadi jamaah ko sebagian bawa sajadah dari rumah. Bara lari sajadah dari rumah. Di kambangannya sajadah itu. Sakit dulu lari kakinya. Ada tak orang begitu? Ada tak? Bawa sajadah dari rumah. Di kambangannya sajadahnya. Akhirnya sajadahnya sangat kolok dulu. Bara lari sajadahnya. Sakit dulu lari kaki di wingnya. Itu jamaah itu. Tapi nanti tidak di orang lain. Kaki orang lain tidak sajadahnya. Maaf. Itu perempuan ambil di lapangan. Di jamaah awal. Kasudahnya mengangkang lihat. Yang ketiga, penyebab orang mengangkang. Kalian mengangkang itu tidak bisa lurus rapat. Apa yang ketiga? Ada sebagian jamaah awal dapat pelajaran dapat ilmu. Bahasa yang lurus rapat saat itu adalah bahasa dokter kaki juga kaki yang lain. Aku sampaikan betul samai. Ia memberi itu orang yang lurus rapat saat tersebut adalah hingga akhirnya masuk kaki juga kaki yang lain. Cuma persoalannya adalah sampai-sampai ada jamaah nampak yang maaf sampai mengajak-ajak kaki sebelah kita. Paham maksudnya? Baik bayang? Ada jamaah awal yang lurus rapat itu adalah masuk kaki suruki. Dia ada masuk dikajak-kajak. Tujuannya agar masuk akhirnya mengangkang. Nah itu nampak dia Allah. Kalau mengangkang awak kakak menurut surat tadi itu maka lurus rapat perintah usul tidak kita keracuan. Nah kedua, sebab tidak lurus rapat awak di antaranya. Nah kedua adalah kakak awak tadi lain yang mengangkang tapi tiba di tapak kambang. Aduh kayak itu dapat apa itu? Saya dapat dah. Di siku tadi, sahabat Nabi sekalian, di siku tadi. Lain tak mengangkang tapi tapak kambang. Mereka kira. Halo? Ada tak? Belum? Ada tak? Mau dikubur akibatnya adalah saf awak tidak bisa lurus rapat. Nah sekarang bagaimana supaya bisa lurus rapat saf awak supaya sempurna ibadah jamaah awak itu sesuai dengan perintah Rasul yang mesti harus diperagakan dalam salat berjamaah. Untuk itu kita tunjukkan bahwa caranya dan kita buktikan dan kita sampaikan itu. Bapak Ibu Imakumullah, izin apa orang kira-kira siap surat kepada apa yang di situ. Masya Allah. Iko nanda Iko biasa bawa sebuah beliau di mana? Masya Allah. Di kampus sama-sama belajar ini. Baik, apa buktikan? Bahasa dengan mengangkang tidak bisa lurus rapat saf awal. Silakan anda mengangkang. Kambangan. Ya kamu mana? Cari itu kau. Nah, ada tak orang tak berlikau? Bapak Ibu, maaf aku tanya, ada tak orang tak berlikau?
Kenapa di bawah? Lah, kenapa bu? Alah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Terbukti? Terbukti tak? Dengan sebab kami jarang dimaafkan. Apa artinya? Tagak mulu awak sholat itu tidak pas, sehingga minta maaf sholatnya tidak dapat jawab. Perintah Rasul apa? Perintah Rasul apa? Luruskan, rapatkan, sab. Maaf, jangan anggap sepele. Awak cara siapnya kalimat itu. Padahal tujuannya untuk kesempurnaan ibadah Allah. Nih, tagak mengangkat. Tadi kami jamaah kamu tadi sabar ya kamu tadi. Apa orang sampai kakak aku yang sabar dia. Tapi yang sabar aku cik lagi. Menurut kami segikut jarak kita. Rakaat kedua kami nanya jarak kami sampai segikut jadi. Dua kapal. Nah, awak dah paham orang ilmu ini dengan baik. Nah, ini dalam hadis Rasul beliau sampaikan, hindari, jauhi. Apa kalimatnya? Wala tadaru furjatis syaitan. Apa itu? Apa itu? Oh, syaitan. Wala tadaru furjatis syaitan. Apa? Kalian rantang di mana? Kadang pada ruangnya. Sebabnya ada ruang berliku adalah tagak kami yang kurang pas, kurang bantu, mulu tagak kasran itu. Hingga akhirnya terjadilah ruang yang sangat lampu. Kata Rasul, hindari, jauhi, dan kerajaan selamat itu. Terbukti Bapak Ibu? Bisa terima Bapak Ibu? Baik, nanti loh. Tidak mengangkang, tapi tabak kambang. Tapi kaki pakai tidak mengangkang, tapi tabak kambang. Ada boleh dalam surat? Ada Bapak Ibu? Ada. Maaf, praktek doang boleh. Apa yang mengangkang dong? Kawan apa yang mengangkang dong? Tapi tabak kami kambang. Maaf, Bapak Ibu, lihat kami bagaimana? Rapatkah kami? Masyarakah ruang? Kata Rasul dalam hadisnya yang seperti ini adalah ikut istilah beliau sebutkan istilah suddul khalal. Apa itu? Jadi hindari. Dengan ikut kita bisa buktikan ketika tagak awak tidak pas dengan cara mengangkat tapak awak kambang, akhirnya tidak lulus dapatlah sang awak dari itu. Bisa terima Bapak Ibu? Bisa? Nah, sekarang terakhir di waktulah yang kali baka yang lulus sampai itu tagak juga digambarkan oleh para sahabat Rasul itu tagak dalam sebuah dan beberapa hadisnya. Di antaranya adalah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam karena idza qama berdiri Rasul ila salat i'tadala qa'ima wa rafa'a yadayhi thumma qala Allahu Akbar. Adalah Nabi awal itu, dan itu diikuti oleh para sahabat. Kamu tagak salat itu adalah beliau berdiri i'tadala qa'ima, beliau berdiri tagak lurus. Mana yang tagak lurus? Izin tak? Izin ya, mama cik izin. Izin. Tagak lurus ukurannya 1 bahu, 2 pinggul, 3 waktu sampai tanda muka, dan kaki ko madok kamu ko. Tidak gampang, tidak mengangkat. Ukurannya bahu, pinggul, kaki sejajar ke bawah. Ketika ada jamaah begitu, diikuti oleh jamaah yang lain. Saya Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Apakah kami perintah Rasul? Dapat kan? Dapat dia diatur bicara tagak mulu sholat itu pas. Nah, tapi apa Ibu tak sudah ikut jamaah kan ini ya jamaah. Ustaz,
saya. Kan betul. Atau yang model itu namanya model syar'i itu tak ada halangan boleh dalam media apa. Dan kita berkasih dan kita tak ada halangan begitu sempurnakan, perbaiki tarikh, tingkatkan tarikh ibadah awal itu hal yang sepele. Padahal hasilnya akibatnya adalah itu sangat menentukan untuk sempurna atau tidak sempurnanya. Nah, ternyata untuk bisa sempurna adalah berdiri awal harus jaga dulu. Bapak Ibu bisa diterima kira? Bisa dibuktikan Bapak Ibu? Nah, makasih. Nah, mau jalan sedikit lagi. Masih ada waktu? Lebih tak? Sakitnya lagi. Boleh sedikit lagi? Sakitnya lagi Bu ya? Nah, jadi misalnya bukan mojek lagi kamu. Nah, mojek dulu. Kata Rasul tadi, hindari yang luang-luang. Atau itu adalah tempat area pangkajuan ibadah awal. Maka itu kecil Allah wa qumu lillahi qanitin. Dirikan sholat itu dengan cara yang khusyuk. Nah, salah satu kita untuk mendapatkan kekhusyuan itu adalah dengan jalan awal sempurna dalam berjamaah tadi itu. Kalau tidak, pernah ada apa itu apa kejadian? Pak tahu menelitikan kejadiannya. Pernah tak kira? Pak, awak tak sholat malam? Allahu Akbar. Yang kuncikan di mata kami. Allahu Akbar. Pintu bersolat yang tadi. Allahu Akbar. Pintu di mana tadi? Allahu Akbar. Dari pintu terbentuk di dalamnya. Allahu Akbar. Imam. Pernah? Acok. Maaf. Dalam hadis Rasul, kalau ketika ikut sholat di tadi itu adalah di antara area iblis, syaitan kepada Allah. Kita ingin awal sempurna beribadah dari itu. Dalam hadis, ketika hamba Allah apa itu apa takbir saja, ada iblis. Ukur ada. Hei, karena iko, ini iko. Muncul minta awak sebahnya. Awak takbir lah. Allahu Akbar. Takana anak, takana injek atau suami sana datang, takana pintu, takana laci, takana dompet, takana macam-macam muncul. Sebab di antaranya. Sebab di adakah iblis ada kesempatan maka dua lawan tadi itu. Ada ruang yang akan disiapkan untuk yang tadi. Ini apa Ibu? Terakhir, iblis itu syaitan itu tidak pernah berhenti mengalah awal. Dan yang telah muncul Allah perkenankan itu dalam ayat di antaranya adalah ketika Allah itu mengusir syaitan dari surga Allah, ya Allah, kau usir dia dari surga kau, jadilah dia keluar. Tapi ya Allah, tolong lagi dia, tambahkan umur dia sampai akhir nanti. Jadi inilah berat. Jika ya Allah izinkan dia mengaduh hamba kau, gaduhlah. Tapi ini ada hamba kau ikut kau segaduh ketika juga ibadah tadi itu. Nah, akhirnya iblis menyatakan, "Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Ya Allah, dan kemangga hamba kau dari mukono. Mereka muslim. Wa min khalfihim. Apa? Dari belakang no. Nah maksudnya kecil-kecilan. Wa an aymanihim. Dari semuanya. Indah juga. Wa an syama'ilihim. Dari kidanya. Dengan kata lain, semua kidah muka belakang awak adalah jalan iblis syaitan untuk mengaduh awak dalam hal kebaikan dan beribadah hari itu. Maka ketika beribadah, salah satu upaya awak, usaha awak adalah ketika berjamaah, luruskan, rapatkan saf. Kalau sudah berrapai, tidak ada sampai area syaitan untuk singgah di sini. No,
Dia semai, tak berhenti itu. Amal itu memang tujuannya untuk mengkalincian Allah. Itu terjadi supaya nanti ada orang-orang yang mengisi dalam neraka Allah gitu. Nah untuk itu Bapak Ibu Allah, ya. Ya itu kan kondisi Bu ya, kondisional masing-masing orang. Nah sholat itu sesuai dengan kemampuan awak. Berarti ada ada rukhsah namanya, ada keringan-keringanan di awal ketika awal beribadah dari itu. Dengan kata lain, kita kok kerajuanlah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tapi kalau itu yang berdua, pas kelas 2 itu ada kemudahan itu amat terbaik. Nah itu duit jamaah. Jadi aku katanya itu duit jamaah. Ya. Itu kalau itu yang berdua langsung sama ini itu duit jamaah aku bahas. Ya, kalau ibu talok tagak. Kalau ibu talok tagak, dua. Yang menginginkan itu Sapnya. Orang tua pada orang kan begitu. Jadi aku begitu, bukan bukan enggak. Kalau itu kan kasus ya, itu kasus itu keadaan awal yang membuat sampai segitu keadaan awal selama itu. Nah, disesuaikan saja lah, disesuaikan bahkan yang bisa untuk lurus melaksanakan itu. Kalau nggak ini sebagai jemaah memang ada kondisi-kondisinya seperti itu tadi itu. Ada yang bisa duduk, ada yang tagak. Nah, persoalan samanya yang kita baca tadi sesuaikan saja sebisanya. Yang sholat itu tidak talok tagak dua, tidak talok dua berbalik, kemana kan? Ya kan? Nah, sampai pada akhir nanti sampai pada istilahnya adalah hak awal yang sholat itu. Artinya disesuaikan dengan keadaan awal. Yang masalah itu masalah. Ingat, tentu awal berusaha. Awal kan beribadah ingin berusaha bahwa sempurna tadi itu. Nah kalau ada hal-hal yang bangunnya seperti tadi kursi tadi itu, ya disesuaikan saja. Ya Bu ya, masa satu. Bapak Ibu itu saja untuk semua kita maaf dari batin. Kalau yang berkenan, maaf jika kurang berkenan, ada yang salah. Maaf dari dulu ya ulil albab, la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.